Oke, halo semuanya, anak-anakku. Sekarang kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini merupakan materi kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama, kita harus melihat mengenai sejarah dari klasifikasi. Seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup itu menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan, dan yang kedua adalah hewan. Nah, jadi untuk tumbuhan, tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang berklorofil. Contohnya apa? Contohnya pohon, semak, dan herba. Sedangkan hewan, hewan ini adalah makhluk hidup yang tidak berklorofil. Ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di udara, dan hewan yang hidup di darat. Selanjutnya kita masih dalam sejarah klasifikasi. Nah, jadi ini adalah klasifikasi menurut Aristoteles, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kita bisa lihat contohnya ya. Hewan darat, kemudian hewan udara, dan hewan air. Sedangkan tumbuh-tumbuhan ini yang dimaksud di sini adalah herba. Herba ini contohnya bunga-bungaan, kemudian semak, dan tumbuh-tumbuhan atau pohon. Nah, jadi ini adalah klasifikasi menurut Aristoteles. Nah, kita lihat pada tahun 1975 seorang sejarawan yang bernama Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru, di mana dia menentukan klasifikasi itu berdasarkan persamaan dari ciri-cirinya, yaitu struktur tubuh atau bentuknya, kemudian berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, dan berdasarkan cara memperoleh makanan. Nah, kita lihat ini adalah sistem klasifikasi menurut Linnaeus, di mana dia memberi dua kata untuk tiap nama jenis organisme. Jadi, untuk kata pertama itu adalah nama genusnya atau nama marga, dan kata kedua itu adalah petunjuk jenisnya. Nah, ini kita ambil contoh tanaman padi. Tanaman padi ini memiliki nama ilmiah adalah Oryza sativa L. Nah, jadi Oryza itu adalah nama marganya, sedangkan sativa adalah petunjuk jenisnya, sedangkan huruf L ini adalah singkatan dari nama Linnaeus. Nah, ini adalah contoh klasifikasi makhluk hidup ya. Kita lihat untuk taksonnya, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah kerajaan, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Ini ada 3 hewan. Kita ambil contoh hewan adalah kucing, anjing, dan belalang. Untuk kerajaannya, dia sama-sama kerajaan animalia. Anjing pun animalia, belalang juga animalia. Mereka masuk dalam satu kerajaan yang sama. Kemudian untuk filumnya, kucing adalah termasuk chordata dan anjing adalah chordata, sedangkan belalang adalah arthropoda. Kemudian untuk kelasnya, kucing masuk dalam kelas mamalia, sedangkan anjing juga masuk dalam kelas mamalia, sedangkan belalang ini masuk dalam kelas insekta. Nah, kemudian bangsa, kucing berbangsa karnivora, anjing berbangsa karnivora, dan belalang berbangsa orthoptera. Kemudian suku, kucing sukunya adalah Felidae, sedangkan anjing adalah Canidae, dan belalang adalah Locustidae. Sedangkan untuk taksonnya, marga, kucing ini bermarga Felis, sedangkan anjing adalah Canis, dan belalang adalah Schistocerca. Dan jenisnya, kucing adalah Felis catus, anjing adalah Canis familiaris, dan belalang adalah Schistocerca americana. Nah, ini adalah contoh klasifikasi makhluk hidup, yaitu hewan. Sedangkan apa sih yang menjadi tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu? Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk mempermudah mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang ketiga adalah mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia.
Sedangkan tujuan yang keempat adalah untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, jadi ilmu yang mempelajari mengenai pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, kemudian kita lihat lagi klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah Fungi, yang keempat adalah Plantae, dan yang kelima adalah Animalia. Kita lihat yang pertama yaitu Kingdom Monera. Apa itu Kingdom Monera? Kingdom Monera ini terdiri dari makhluk hidup yang bersel satu dan memiliki struktur yang sederhana. Nah, jadi Monera ini adalah makhluk hidup yang bersel satu. Nah, ini adalah contohnya makhluk hidup yang bersel satu. Jadi dia ini memiliki struktur yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua adalah Kingdom Protista. Jadi ini adalah anggota ini terdiri dari makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak. Nah, jadi ada yang menyerupai tumbuh-tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Kemudian ada juga yang menyerupai hewan. Dan ada juga yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Ini adalah contohnya yang bersel tunggal. Dia mirip seperti hewan, contohnya adalah Paramecium. Kemudian yang mirip dengan jamur, dia adalah jamur lendir. Dan yang mirip dengan tumbuh-tumbuhan adalah Euglena. Kemudian yang berikutnya adalah Kingdom Fungi. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, jadi ciri-cirinya ini adalah mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah-pindah tempat. Nah, contohnya ini adalah jamur-jamuran. Itu adalah kingdom fungi. Kemudian yang berikutnya adalah Kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Jadi ini merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Nah, jadi Kingdom Plantae ini juga dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhannya bersifat autotrof. Dan sel-sel tumbuhannya adalah multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Kemudian, dia juga berkembang biak secara seksual dan aseksual dan tidak dapat berpindah tempat. Ini adalah Kingdom Plantae. Ini digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah lumut. Jadi lumut ini adalah tumbuhan yang tak berpembuluh. Kemudian paku-pakuan dan tumbuhan biji atau tumbuhan berpembuluh. Nah, kita lihat yang pertama, ciri-ciri lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum, yang pertama adalah memiliki bentuk menyerupai akar atau yang disebut dengan rhizoid. Memiliki batang dan juga memiliki daun. Tetapi bukan akar, batang, dan daun sejati. Kemudian ciri yang kedua adalah tidak ditemukannya adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Kemudian ciri yang ketiga, habitatnya di tempat lembab atau basah. Dan ciri-ciri yang keempat, tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai dengan 15 cm dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin yang disebut dengan gametofit dan tak kawin atau sporofit yang disebut dengan metagenesis. Nah, ini adalah contoh tumbuhan lumut, yaitu lumut hati dan lumut gambut. Kemudian yang berikutnya adalah Kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan, yaitu paku. Paku merupakan kelompok tumbuhan yang berpembuluh.
karena golongan tumbuhan paku ini mempunyai pembuluh kayu yang disebut dengan xilem dan pembuluh tapis atau phloem. Tumbuhan berpembuluh sering disebut juga dengan tumbuhan tingkat tinggi. Dan tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati atau kormopita. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Dan daun yang mengandung spora disebut dengan sporofil, yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja itu disebut dengan tropofil, yang merupakan daun steril atau daun mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Ini adalah contoh tumbuhan paku. Jadi ciri khas tumbuhan paku itu adalah adanya sori dan pucuk daun tergulung. Kemudian yang berikutnya adalah kingdom Animalia atau hewan. Jadi ciri-cirinya adalah bersel banyak dan tidak berklorofil. Cara makan yaitu heterotrof, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Kemudian sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel dan mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ. Kemudian kingdom Animalia juga mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan ini juga dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu adalah Avertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang, dan Vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Kita lihat yang pertama, Avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Kita ambil contoh, ini adalah kecoa, laba-laba, kupu-kupu, bekicot, ataupun siput. Sedangkan contoh hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang yaitu ikan, ular, katak, kucing, burung, dan lain-lain. Oke, dari sini kita bisa merangkumkan bahwa pengelompokan dan pemberian nama ilmiah ini dilakukan untuk mempermudah di dalam mempelajari makhluk hidup. Kemudian pengelompokan menggunakan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenclature. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom kerajaan, yaitu Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Oke, demikianlah penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Selamat belajar.